Orang yang mengambil sampah secara tidak sengaja menemukan lubang di bawah lantai. Tak disangka, dia menemukan sebuah paket. Dan ternyata itu adalah tombak takdir yang legendaris. Karena itu adalah senjata untuk menikam Yesus. Ketika seorang pria memegang artefak di tangannya, mungkin dia terinspirasi oleh semacam kekuatan yang membimbingnya. Tapi jalan keluarnya masih jauh. Ia tertabrak mobil yang melaju kencang, namun justru mobil itu hancur. Dia tidak mati ataupun merasa apa-apa, hanya pingsan sebentar saja. Dan pria itu tidak terluka sekali saat ini. Ada pola misterius di lengannya yang bentuknya sangat aneh. Jika seorang wanita ribuan mil jauhnya memiliki perasaan yang sama, pola seperti itu juga muncul di tangannya. Kemudian wanita itu datang ke atap dan melompat ke bawah, mengakhiri hidupnya dengan cepat setelah itu. Saudara kembar wanita itu, Angela, dia datang ke rumah sakit dengan cepat setelah menerima berita itu. Ia merasa ada yang salah dengan kematian adiknya, karena saudara perempuannya adalah seorang Kristen yang teguh. Tidak akan pernah mengakhiri hidup dengan bunuh diri seperti itu. Angela yang bingung datang ke gereja. Bersiaplah untuk menemukan kebenaran dari kematian adiknya. Paman Ji juga kebetulan datang ke gereja untuk menjalankan tugas. Malaikat Gabriel bersembunyi di gereja ini, merokok 30 batang sehari untuk waktu yang lama. Paman Ji diperiksa untuk kanker paru-paru stadium lanjut. Tapi dia tidak ingin mati seperti ini, karena ia sangat ingin mengetahui apakah ia bisa masuk surga setelah mati. Tapi Gabriel langsung mengeksposnya. Anda tidak bisa pergi ke surga seperti ini. Anda melakukan perbuatan baik hanya untuk mengumpulkan kebajikan. Esensinya adalah egois, bukan kealamian. Hanya iman dan dedikasi yang benar yang memenuhi syarat untuk masuk surga. Akhirnya, orang itu menyarankan dia untuk menikmati hidup selama sisa hari. Paman Ji panik setelah mendengar ini. Kau tahu, ada banyak setan yang dikirim olehnya di neraka. Paman yang tak berdaya hanya bisa mengumpat. Tetapi ketika ia sampai di jalan, kemudian dia batuk-batuk lagi dan jatuh berlutut. Tiba-tiba seekor kepiting besar naik ke tangannya. Paman Ji merasa sedikit aneh sekarang. Benar saja, dia dipukuli dengan pukulan ketika dia menoleh. Pihak lain adalah iblis, dan terdiri dari arthropoda yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ekspresinya terdiri dari kecoa laut yang sangat menjijikkan. Untungnya, Paman Ji memiliki pengalaman tempur yang bagus. Lalu ia berlari ke tengah jalan dan menyeberang. Biarkan setan makanan laut ditabrak mobil. Sisa kecoa laut tidak lagi menjadi ancaman. Diinjak sampai mati oleh Paman Ji sekarang. Tepat pada saat ini, Paman Ji tiba-tiba memiliki perasaan buruk di hatinya. Iblis pergi langsung ke dunia untuk membuat masalah. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Setelah pulang, Paman Ji masih mengkhawatirkan apa yang baru saja terjadi dan mencoba merenungkan peristiwa itu. Tiba-tiba seorang wanita datang ke pintu. Pria ini berada di gereja dengan Paman Ji sekarang. Angela, seorang wanita yang telah bertemu sebelumnya. Angela mengenali eksorsisnya, meminta dia untuk membantu menyelidiki kebenaran dari kematian saudara perempuannya. Saya bisa belajar bahwa saya akan pergi ke neraka. Dia menolak permintaan Angela tanpa memikirkannya. Tapi ketika Angela berjalan keluar dari rumah, bayangan buruk tiba-tiba berkelebat di luar jendela. Sang paman yang menyadari bahwa situasinya tidak baik bergegas menyusul. Lampu jalan di seluruh jalan padam seketika. Hanya patung Bunda Maria yang masih bersinar saat ini. Paman Ji cepat-cepat mengeluarkan selembar kain putih, bungkus di sekitar tangan dan nyalakan. Kuasa cahaya yang kuat langsung menghancurkan iblis di depan mereka. Paman Ji penasaran dengan apa yang terjadi barusan. Mengapa Angela, orang biasa ataukah bukan manusia biasa, juga akan diburu oleh begitu banyak setan? Setelah mengantar Angela pulang, Paman Ji memiliki upacara spiritual untuk pergi ke neraka. Dan dia bertemu dengan adik Angela di sini. Dan ternyata adik Angela adalah seorang psikopat. Bunuh diri adalah untuk mencegah kerasukan setan, terutama pada saat upacara penyaluran akan gagal. Paman Ji menghancurkan bola kristal dan kembali ke dunia. Setelah mendapatkan alasan mengapa adiknya bunuh diri, keduanya datang ke rumah saudara perempuan mereka. Angela mengatakan kepadanya bahwa dia digunakan untuk menjadi jiwa. Mungkin hanya saja aku kehilangan kemampuanku karena suatu hal. Kemudian mereka menemukan beberapa petunjuk penting di sini. Menurut petunjuk, mereka menemukan sebuah buku kuno. Pola pada buku itu persis sama dengan yang ada pada adiknya. Itu tandanya anak setan.
Anak setan akan menjadi media melalui paranormal dengan pola datang ke bumi untuk mendapatkan kekuatan, menggulingkan pemerintahan ayahnya, dan sekarang ada banyak setan. Pelayan-pelayan setan datang ke bumi. Bahkan teman spiritual terbaik Paman Ji juga terbunuh karena kekuatan setan itu. Tapi dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Paman Ji tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Dan kemudian Angela berkata, "Aku bisa membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Dulu aku punya visi. Selama kau membantuku membukanya lagi, saya dapat membantu Anda melihat siapa yang membantu anak setan." Paman yang tak berdaya hanya bisa melakukannya. Mereka menemukan bathtub besar, isi dengan air seperti orang yang akan mandi, lalu membiarkan Angela tidur di dalam bathtub itu dengan perlahan. Setelah itu,